Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial buat kualitas hidup kita, yaitu optimasi hormon pria. Kita akan kupas tuntas wawasan mendalam dari Dr. Kyle Gillett yang sempat dibahas panjang lebar di pembahasannya bersama Andrew Huberman. Nah, sebelum kita mulai, coba deh Anda pikir-pikir lagi. Pernah nggak sih rasanya udah tidur cukup, tapi pas bangun tetap aja capeknya minta ampun? Terus otak rasanya penuh kabut dan kayak kehilangan percikan semangat buat ngejalanin hari. Sering banget kan kita mikir, oh ini pasti gara-gara belum ngopi nih. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang lagi terjadi di dalam tubuh kita. Bener banget. Kelelahan yang terus-terusan ini sebenarnya bukan karena Anda malas atau gagal ngatur waktu. Kemungkinan terbesarnya ini adalah masalah hormonal. Dan disinilah perspektif Dr. Kyle Gillett yang merupakan dokter spesialis bersertifikasi ganda, jadi sangat menarik. Beliau nggak cuma ngasih plester buat nutupin gejala, tapi benar-benar fokus nyembuhin sistem tubuh kita secara keseluruhan. Pendekatan yang sangat masuk akal kan? Daripada cuma minum obat pusing buat ngilangin rasa capek sementara, kita diajak buat bongkar mesinnya. Kita cari tahu, kenapa sih mesin tubuh kita ini dari awal nggak jalan seoptimal yang seharusnya? Tepat, ada satu kutipan dari Dr. Gillett yang menurut saya sangat menohok. Beliau bilang, tantangannya bukan sekedar ketiadaan kesehatan, melainkan ketiadaan vitalitas. Wah, kalimat itu benar-benar bikin mikir ya. Ternyata ada perbedaan yang luar biasa besar antara kebetulan lagi nggak sakit dengan benar-benar punya energi yang melimpah buat nikmatin hidup. Cuma karena kita nggak lagi tiduran di rumah sakit, itu bukan berarti tubuh kita lagi berfungsi di level performa terbaiknya. Nah, untuk nyampe ke performa terbaik itu, Dr. Gillett pakai analogi perawatan mobil yang gampang banget dipahami. Beliau menyarankan untuk ngecek profil darah dan hormon kayak testosteron dan protein pengikatnya atau SHBG di usia 18 tahun. Ibaratnya ini tuh kayak ngecek mobil yang baru banget keluar dari pabrik. Oh, saya paham. Jadi kita dapat data baseline atau standar dasar untuk dipertahankan seumur hidup ya. Kalau kita tahu performa pabrikannya pas masih baru itu kayak gimana, kita jadi punya target yang jelas pas mesin tubuh kita mulai kerasa agak aus di usia 30-an atau 40-an nanti. Betul sekali. Jadi, goal utamanya di sini adalah mencapai yang namanya vitalitas. Secara medis, vitalitas itu kondisi di mana tubuh kita punya sinyal hormonal yang kuat, fleksibilitas metabolisme yang bagus, dan pastinya ketahanan psikologis yang tangguh. Teori medisnya sih kedengeran keren banget ya. Tapi jujur aja nih, gimana sih bentuk aslinya vitalitas itu di kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya, saya butuh sesuatu yang praktis yang bisa langsung saya kerjain. Tenang, untuk itulah Dr. Gillett bikin kerangka praktis yang disebut 6 pilar kesehatan. Semuanya punya fungsi spesifik. Ada diet untuk metabolisme, olahraga untuk sinyal anabolik, tidur untuk pemulihan, stres untuk respon hormetik, sinar matahari untuk ritme sirkadian, dan spirit atau jiwa untuk ketahanan. Yang ditekankan di sini adalah hukum hasil yang makin menurun. Intinya, kebiasaan kecil yang kita lakukan konsisten setiap hari itu efeknya jauh lebih sakti daripada perubahan ekstrim yang cuma sesekali. Berarti, rutinitas jalan kaki tiap pagi santai itu efek jangka panjangnya jauh lebih mubah hidup daripada nekat lari maraton sekali terus ujung-ujungnya tepar sebulan gara-gara cedera, kan? Tepat. Sekarang kita bedah dua fondasi utamanya dulu nih, diet dan olahraga. Untuk olahraga, yang paling krusial buat pria itu latihan beban atau resistance training. Ini terbukti ampuh banget buat tingkatin androgen bebas dan kesehatan mitokondria sel kita. Nah, diet yang seimbang bertugas nyediain bahan baku buat ngebangun itu semua. Oke, jadi kalau saya mau mulai besok, saya nggak usah sok-sokan puasa yang ekstrim gitu ya. Cukup mulai angkat beban ringan buat mancing produksi hormon dan makan makanan utuh secara rutin. Simple dan sangat aplikatif. Lanjut ke pilar 3, 4, dan 5. Tidur, stres, dan sinar matahari. Sinar matahari pagi itu ibarat jam waker buat biologi kita, ngasih tahu kapan tubuh harus produksi hormon tidur nanti malam. Tapi yang paling menarik tuh cara Dr. Gillett mandang stres. Stres akut, kayak mandi air dingin atau cold plunge, itu sebenarnya berfungsi kayak jadwal gym buat sistem saraf kita. Wah, sudut pandang baru nih. Jadi stres itu nggak selalu musuh. Tapi kalau stresnya kronis, misal kepikiran kerjaan terus-terusan siang malam, nah itu yang bahaya kan? Kortisol bakal naik terus, hormon tiroid hancur, dan gairah hidup ikutan anjlok. Pokoknya kita harus anggap stres itu kayak olahraga. Ada waktunya kita nge-push, ada waktunya kita benar-benar harus istirahat total. Analogi yang brilian. Ngomong-ngomong soal istirahat dan ngatur suasana hati, Dr. Gillett pakai perumpamaan kolam ombak dopamin buat ngejelasin keseimbangan antara dopamin dan prolaktin. Kalau kita sering banget ngalamin lonjakan dopamin yang ekstrim secara instan, tubuh kita bakal kebanjiran hormon prolaktin sebagai responsnya. Terus emangnya kenapa kalau prolaktin meluap? Nah ini yang ngeri. Prolaktin yang ketinggian bakal langsung ngeblokir pelepasan testosteron. Jadi kalau kita keseringan nyari kesenangan instan di HP atau internet, kita tuh secara harfiah lagi ngebunuh dorongan dan vitalitas alami kita sendiri. Nggak nyangka kan? Bener banget. Nah,
Pilar keenam ini sering banget dilupain, padahal efeknya masif. Spirit atau jiwa. Ini bukan cuma soal spiritualitas, tapi nemuin tujuan hidup, aktualisasi diri, dan yang gak kalah penting, ngoptimalin lingkungan sosial Anda. Kalau udah ngomongin lingkungan sosial, kayaknya saya harus mulai nyari teman nongkrong yang lebih sehat nih. Jangan salah, itu ada sainsnya loh. Menurut Dr. Gillette, kebiasaan dan bahkan kondisi hormonal itu benar-benar bisa nular di dalam satu rumah tangga atau circle pertemanan. Jadi punya circle pertemanan yang positif itu bukan sekedar buat psikologis aja, tapi benar-benar udah jadi kebutuhan biologis. Menarik banget ya. Sekarang saya mau bahas sesuatu yang lagi viral banget nih di internet. Kan banyak banget tren diet ekstrim yang seliweran, katanya bisa ngasih hasil instan. Sebenarnya, jadi karnivora murni atau sebaliknya vegan ekstrim atau potong kalori gila-gilaan itu beneran trik rahasia buat ngoptimalin hormon dengan cepat nggak sih? Wah, pertanyaan bagus. Mari kita luruskan mitos ini pakai fakta medis. Diet ekstrem kayak gitu, apalagi kalau dilakuin dari usia remaja, justru bisa bikin kadar androgen bebas terjun bebas dan ngancurin produksi testosteron kita. Loh, terus gimana dengan tren pembatasan kalori yang sering banget diagung-agungkan buat bikin umur panjang itu? Gini, buat orang yang udah sehat, ngebatasin kalori secara ekstrim malah bakal bikin tubuh masuk ke mode katabolik, alias memecah jaringan ototnya sendiri. Pembatasan kalori itu secara hormonal baru kerasa manfaatnya kalau orang tersebut memang lagi kelebihan berat badan. Kalau buat pria sehat yang niatnya mau ningkatin performa tubuh, ya jelas bukan itu solusinya. Oke, jadi diet ekstrim coret. Terus gimana dengan TRT atau terapi penggantian testosteron? Banyak yang mikir ini tuh jalan pintas paling ampuh buat ngatasin rasa capek dan lesu kan? Kayak peluru ajaib gitu. Disinilah kita harus ekstra hati-hati ngebandingin optimasi alami dengan resiko nyata dari TRT. Ngoptimalin hormon secara natural itu manfaatnya jangka panjang dan sistem tubuh tetap aman. Sebaliknya, TRT bawa resiko medis yang serius. Contohnya risiko ngalamin sleep apnea alias henti napas saat tidur itu naik drastis. Belum lagi TRT sering bikin sistem saraf pria terperangkap di kondisi hipersimpatik atau istilah gampangnya mode waspada penuh yang bikin susah rileks. Dan yang lebih bikin merinding, ada statistik soal penuaan yang harus Anda tahu. Mayoritas pria yang umurnya panjang, katakanlah nyampe usia 80 tahun, ternyata punya peluang sekitar 50% buat ngembangin sel kanker prostat secara alami di dalam tubuh mereka. Tunggu. Maksudnya TRT bukan yang jadi penyebab utama kanker prostat? Betul, proses penuaan normal lah yang nyebabin munculnya sel kanker itu. Tapi masalahnya, testosteron dari luar atau eksogen dari TRT, ini sifatnya kayak bensin. Kalau bibit sel kankernya udah ada di sana, TRT bakal mempercepat pertumbuhannya gila-gilaan. Makanya, TRT itu sama sekali bukan buat gaya-gayaan dan wajib banget di bawah pengawasan dokter yang super ketat. Masuk akal banget sih. Balik lagi ke sisi pragmatis nih. Kalau kita mau tempuh jalur natural aja dan ngehindarin obat resep, emang ada suplemen yang beneran ngaruh dan direkomendasikan sama pakar kayak Dr. Gillette? Ada dong. Berdasarkan pengalaman klinis beliau, ada 3 suplemen andalan dengan mekanisme yang benar-benar spesifik. Pertama, kreatin, yang ngebantu konversi testosteron jadi DHT. Ini versi hormon yang jauh lebih kuat. Kedua, boron, yang jago banget nurunin SHBG biar lebih banyak testosteron bebas yang ngalir di darah. Dan ketiga, vitamin D, yang sebenarnya bukan sekedar vitamin, tapi hormon steroid fondasi yang penting banget buat seluruh sistem tubuh. Oke, saya catat dulu ya, kreatin, boron, dan vitamin D. Tapi saya masih ada satu ketakutan kecil nih. Kopi pagi saya gimana? Tolong yakinin saya kalau kafein itu nggak lagi ngerusak sistem endokrin saya tiap pagi. Tenang, kabar baik buat Anda dan semua pecinta kopi. Dr. Gillette menegaskan kalau kafein itu aman-aman aja buat hormon. Tapi ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Kafein itu nggak boleh sampai ganggu kualitas tidur Anda. Syukurlah. Berarti selama saya nggak iseng minum double espresso jam 9 malam dan tidur saya tetap pules kayak bayi, rutinitas kopi pagi saya ini aman sentosa ya. Aman banget. Nah, kita udah ngebahas banyak banget informasi berharga dari bedah materi ini. Sekarang saya mau ngasih satu tantangan aksi buat Anda semua. Coba deh, pilih satu pilar aja. Pilih satu dari 6 pilar Dr. Gillette yang udah kita bahas tadi, dan mulai perbaiki besok pagi. Kenapa cuma satu? Nanggung amat, nggak sekalian semuanya aja mumpung lagi semangat. Karena begini, ngebenerin satu baseline secara konsisten dan sabar itu jauh lebih ngaruh buat ngebangun sistem hormonal yang stabil daripada Anda nekat rombak pola makan, olahraga, dan jam tidur sekaligus dalam semalam. Yang ada malah kelelahan, stres terus besok lusa langsung nyerah balik ke kebiasaan lama.
Bener juga ya, tantangan yang ngubah satu hal aja itu rasanya jauh lebih masuk akal buat dilakuin. Sebagai penutup, coba renungin pertanyaan provokatif ini deh. Kira-kira kalau Anda berhasil ngoptimalin kesehatan dasar Anda mulai sekarang, gimana itu bakal ngubah arah hidup Anda beberapa tahun ke depan? Makanya, mulai sekarang berhentilah ngerasa kalau gampang capek, lamban, dan lesu tiap hari itu wajar. Itu nggak wajar. Anda bisa ambil kendali malam ini juga lewat langkah super gampang. Misalnya sesuaikan aja suhu AC atau redupin lampu kamar sebelum tidur. Ambil alih biologi Anda dan bersiaplah melangkah menuju vitalitas Anda yang sebenarnya. Terima kasih udah dengerin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.